Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Ya, cerita tentang horor tentunya ya. Nih ada Mas Ayung seperti biasa yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Silahkan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya tadi. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Tak lupa kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung kami dalam bentuk apapun. Ada like, komen, yang sudah memberikan support, yang sudah menonton kami. Terima kasih sekali. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu ya Bang ya. Monggo tadi apa? Sepertinya ada yang mau diceritakan. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Ya udah langsung penutupan aja Pak. Apa ini? Temen wadul apa ya bahasa sininya ya? Wadul ya. Ngomong ya. Ngomong ya sanjang. Nggih. Cerita. Cerita ini kan kemarin pas nongkrong bareng kan cerita ini kan masa ada sih itu kan temanku yang di pondok pesantren katanya kan dia kan salah satu ini kan siswa apa di pondok pesantren pernah kesurupan terus di situ kan aduh di disembuhin apa sih istilahnya Mas Ayung? Di ruqyah wis ya, di ruqyah wis. Iya, kita dibacain sesuatu gitu kan. Kita baca contoh nih, kita baca ayat kursi. Dianya yang kesurupan malah baca balik gitu Mas Ayung. Apa kamu baca apa? Ayo ini aku aja bisa gitu katanya seperti itu kan. Akhirnya kan bikin panik. Gitu kan, di samping panik ada lucunya Mas Ayung di situ kan. Panik kok bisa ya seperti itu ya. Apa emang iya? Maksudnya gini, kalau di sini kan rumornya kan umumnya orang kan segala sesuatu nih umpama kita apa-apa kan baiknya kan berdoa Mas Ayu. Kalau di sini ngomong kan kita berdoa nih biar setannya nggak ada pergi atau panas atau gimana. Tapi kenyataannya kan di situ yang bikin temanku tanya kan. Masa sih dibacain malah ikut baca, oh bisa gitu. Seperti itu maksudnya. Cuman tanya seperti itu bingung. Masa sih ya ada itu. Artinya mau cerita serem malah nggak serem gitu. Malah kesannya kan konyol gitu. Tapi memang itu ada. Banyak kasus seperti itu dan ini sangat menarik kalau buat saya. Lagi-lagi ini bukan cerita horor ya, tapi nanti di dalamnya nanti ada 1-2 cerita penggalan nanti digabung-gabungin. Semoga tadi kita bisa sharing-sharing, terus ada hal baik yang bisa kita pelajari bareng-bareng ya. Nyatanya kalau pendapat saya pribadi sih ya secara umum kita semua tahu bahwa mereka itu bangsa yang diberi umur panjang. Jin ya, bapak-bapaknya dulu adalah iblis ya dulu malaikat. Ya kan, malaikat yang diusir karena membangkang, nggak mau sujud sama Adam. Iblis malaikat itu. Iya, dia itu ibadahnya ribuan tahun. Makhluk lain maksudnya. Iya, enggak, dia memang malaikat tadinya malaikat. Ya kan, sangat membangkang, nggak mau sujud sama Adam. Akhirnya turunlah, ya ke bumi tadi diusir. Nah tadi alhasil dan mereka itu diberikan sebuah umur panjang kan, umur panjang. Artinya dari dulu pun bangsa tersebut adalah mengimani Gusti Allah Ta'ala. Sangat mengimani, tentu pernah soleh, pernah jadi sesuatu lah ya di sana dengan kedudukan yang tinggi. Artinya mereka itu sangat berilmu Bang Ogan. Cuman tadi ya ini pendapat ya, dan kami kadang-kadang mengkaji yang seperti itu. Mereka sangat mengimani, tapi ya itu kehendaknya Allah Ta'ala. Mereka itu akhirnya mempunyai sifat sombong. Mempunyai sifat sombong, akhirnya diusirlah mereka, dilaknat lah seperti itu. Tapi mereka mempunyai umur yang panjang lah. Dari umur tersebut mereka juga seperti kayak manusia, mempelajari, mendengar dan semuanya. Akhirnya apa?
sangat tidak menutup kemungkinan, apalagi cuman ayat kursi, satu Quran gelundung aja mereka bisa hafal dan sangat paham bacaan-bacaannya, makhrajnya, tempat-tempatnya yang salah di mana. Kalau misalnya ada orang kesurupan terus dibacain lah sama ayat kursi, dengan ayat kursi. Nah, yang baca itu orangnya udah ketakutan bacanya, ya kan? Ngelihat reaksinya yang kesurupan, serem, terus nggak lazim. Kadang-kadang dia dipegangin orang 1-2 nggak bisa nyampe 6 orang. Kadang yang nyampe nemplok di tembok kayak cicak. Kok bacain ayat kursinya aja dia dengan perasaan ragu, dengan keyakinannya udah geser jauh. Apalagi dalam catatan yang baca itu Amalia, itu kan Ubudiyah sama Amalia udah jalan beriringan begitu ya. Dia bukan sosok yang kuat dalam sisi batin, apalagi dipandang sama makhluk gaib tersebut, ya diketawain seperti itu loh. Makanya dia kadang malah ngomongnya bukan cuman ikutan baca ayat kursi atau dibacain Yasin, ikut Yasin, malah bener ini tuh bacanya salah, harusnya nun mati ketemu ini jatuhnya ikhfa begitu. Ada yang seperti itu. Dan saya dulu pernah tetangga saya di Kidulan sana ya, daerah Paguyangan, seorang yaki pernah beberapa kali mungkin tak bawain di ngoper, dia itu membantah dengan keangkuhannya orang tua begitu ya, ngomong ke anak nggak boleh gini, nggak boleh begitu, tapi dia sendiri melanggar. Akhirnya itu kesurupan lah dia, seorang aki-aki dengan tubuh yang renta tapi sangat powerful, ngamuknya itu luar biasa. Akhirnya turunlah beberapa tetangga, terus anak muda yang nyantri segala macam, dibacainlah surat ayat kursi. Ayat kursi santai, malahan santai, malah dia ikut baca ayat kursi, malah nyalain yang baca, ini harusnya bacaan begini. Surat apa lagi? Yasin. Ayo hafal Yasin, baca hafal begitu. Iya, hafal. Dan ada ini ya, itu tadi ya contohnya. Terus ada lagi yang begini. Makhluk-makhluk yang memasuki wadah manusia, kesurupan bahasanya lah seperti itu kan tergantung strata tentunya. Kalau misalnya yang sudah kelasnya tinggi, dia itu tenang bang, udah tenang. Biasanya tenang, nggak pencelitan kayak gitu. Kalau yang biasanya wah kayak gitu biasanya masih inilah, masih kelasnya, nggak kelasnya masih belum tinggi. Tapi kalau misalnya yang sudah masuk ke tubuh manusia terus bisa ngobrol bareng begini, tahu ini orang kesurupan, yang nyembuhin juga tahu itu ada sesuatunya, tapi dia udah kayak lebur ke obrolan kayak gini. Jadi pernah satu ketika saya juga sama Mas Tommy, waktu itu ada tamu ya, laki-laki sama perempuan, terus dia belum dikasih keturunan sampai 10-an tahun, sering ngalami benturan-benturan sama hal yang gaib, sering kesurupan, sering berbuat yang aneh-aneh seperti itu. Akhirnya ternyata itu ada turunan dari leluhur. Jadi mbah buyutnya dulu itu pernah nganut atau mempelajari ilmu tertentu, bersinergilah dengan makhluk gaib yang tadi ya, yang akhirnya membuahkan ilmu tersebut. Orangnya meninggal, nyari wadah yang tepat, itu akhirnya ketemu tadi si perempuan tadi. Ketika di depan kami itu langsung balik, matanya langsung ngebalik, cas kayak gitu kan. Langsung putih-putihnya lebih ke gimana kan, lebih belaruk begitu putih. Terus dia pakai hijab waktu itu kan, hijabnya itu udah kayak bukan hijab lagi, tapi dibintir-bintir ujungnya udah kayak rambut. Udah kayak yang rambut diginiin, terus oh kamu siapa, digituin kan. Aku ya, misalnya namanya Nok, aslinya namanya Nok, aku ya Nok, bukan kamu, bukan Nok, orang aku Nok kok, tapi perangannya beda. Halus banget, duduk bersimpuh seperti perempuan lagi bertamu, terus di lantai beginian, di gelaran lantai begitu kan. Itu santai banget seperti itu. Bahkan suaminya nggak menyadari tadinya kalau istrinya itu udah jadi berubah, bukan dia gitu kan. Pas ya, ini siapanya kamu? Ya suami saya. Langsung suaminya ngomong begini, yang kok kamu ngomongnya kayak gitu, nadanya beda, ini suami saya gitu kan. Kalau biasanya kan malu ditanyain kayak gitu, yang ngomongnya kayak nggak ngerti ya, orang kesini ya lanang aku, suamiku gitu kan. Dia ini suami saya.
terus ngeliriknya pelan gitu, terus balik lagi. Nah akhirnya disuruh keluar baik-baik ya, keluar kemana katanya begitu, keluar kemana, tapi ngelirik bukan cuma sama Mas Tommy, keluar ada siapa lagi kan, ngelirik jelek pas ke saya kan, kamu juga mau nyuruh saya keluar, ngomong saya ke aku orang melu-melu mbak, bilang kayak gitu kan, mbak aku orang melu-melu, kui wae digarap kan. Kamu ya katanya kayak gitu, mau syuting, ngerti mau di syuting, saya udah ambil HP, mau di syuting katanya begitu, saya udah begini, tanggung ya, mantap syuting, aku bilang gini, ya udah beresin, kayak dia mempercantik diri. Mempercantik diri bahwa ini mau dimasukin ke kamera, saya nggak ada takutnya plus, nggak ada takut sama sekali. Terus ngomong lagi, kamu mau ngeluarin saya? Ya mau ngeluarin saya, digituin kan. Ya daripada saya keluarin, ini kan kasihan ya sama makhluk ini, perempuan, istri orang, anak orang, harusnya dia melanjutkan hidup seperti yang lainnya. Kenapa kamu mengganggunya? Kenapa kamu? Itu urusan saya lah, digituin. Ngomongnya apa, itu urusan saya lah. Kalau kamu mau ngeluarin bisa ya keluarin aja, nggak usah banyak ngomong, digituin. Jadi udah yang nggak begini-begini, nggak bang, santai. Ada teh, minum teh kayak orang bertamu biasa. Bagus ya mbak rumahnya, kayak gitu bang. Bagus ya rumahnya. Angel nih. Kalau dari sisi ini kan getarannya aja beda, yang gede gitu kan. Terus sudah siap bertarung, digituin. Iya namanya. Udah siap bertarung, langsung begini set gitu kan. Ayo, kalau mau bertarung ayo. Kalau kamu siap, gak bakalan bisa ngeluarin saya. Udah begitu. Jadi kalau yang pengalaman kami, yang udah high gitu ya, kelasnya udah tinggi, dia itu nggak geradakan. Bahkan misalnya raja dari kerajaannya mana gitu, dia tuh masih ada unggah-ungguh. Kayak gini aja wes, contohnya misalnya bocah kita di alam ya kayak gini lah, di lingkungan, terus ada preman-preman, ketua preman biasanya lebih santai. Iya. Ya kan? Pengalamannya lebih banyak. Paling sambil ngudut gini, todor kayak gitu kan. Kalau enggak mainnya halus, olah-olah melebur sama masyarakat, tapi dia powerful. Tapi yang krocok-krocok pasti berangasan, malakin, arogan. Ini seperti itu sama. Jadi sambungannya ini jadi melebar kemana-mana nggak apa-apa ya. Tapi itu salah satu ciri-ciri tadi orang yang kesurupan, terus yang masuknya itu gede apa enggak, maksudnya tingkatannya kayak apa, itu bisa dikenali dengan salah satunya yang seperti itu. Ada lagi yang biasa aja, terus tahu-tahu nih buat kamu dalam pandangan gaib ini ngambil di dunia lain atau di apa, itu dalam pandangan orang yang bisa melihat ini berlian mas, tapi jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jawaban kita sederhana, iya saya tahu itu berlian, itu emas, dohirkan, digituin. Kalau dohir iya, nggak saya ganggu. Ya nanti sekarang itu didohirkan, jangan bentuknya cuman nggak, yang lain nggak bisa ngeliat. Ya kalau mau belinya di mana, di pasar goib juga gitu kan. Akhirnya oh iya ya udah wis perang aja, perang kayak gitu, santai banget bang. Nah apalagi itu pun yang sifatnya ya strata-strata kayak tadi ya, dalam segi keilmuan mereka kan meyakini Gusti Allah Ta'ala itu ada, tapi tidak meyakini kalau Kanjeng Rasul itu adalah utusan Allah. Dia nggak mau manusia itu lebih tinggi dari dia. Itu, tapi secara keilmuan, secara apa, dia menguasai, paham, semakin tua semakin paham. Banyak kan seperti itu. Makanya nggak heran kalau misalnya ada orang kesurupan kok nyampe dibacain kayak gitu, ikut-ikutan baca. Ada yang nggak ada reaksinya apa-apa, cuman kayak gini dong. Kayak ngeliatin kita bener-bener dikacangin lah. Di sini yang baca 1 orang kurang, 5 orang, ada yang baca gabungan segala macam, itu cuman wis digituin, wis udah baca lagi yo, seperti itu. Dia tahu yang baca itu siapa. Kalau ayat nggak ada masalah. Bahkan ya secara riwayat turunnya Anas Al-Falak itu kan ketika Kanjeng Rasul kena ya. Ada nanti, jangan masuk ke sana lebih jauh sih. Itu turun ayat tersebut untuk apa namanya, membuang sihir, melepas ikatan-ikatan yang 11. Jadi ayat dari Anas Al-Falak itu 11 buat melepas ikatan sihir yang waktu itu baginda Rasul kena.
itu artinya ayat yang kelihatannya sederhana kita baca sehari-hari itu langsung bisa buat mengusir, membakar dan yang lain-lain untuk sosok yang seperti itu. Tapi kan ngelihatnya yang baca siapa gitu loh, bukan ayatnya. Kalau ayatnya selalu dia itu ayat dari Gusti Allah Ta'ala, dari Quran. Ya kan kalau misalnya undang-undang atau apa yang misalnya datang polisi, dia punya hak buat nangkep begitu kan. Ya ada otoritas begitu buat nangkep seseorang penjahat atau apa. Dibacain, Pak, sampai kena pasal begini-begini, becengnya ada, seragamnya. Ya orang rada takut. Ya kalau yang baca biasanan Pak, jangan apalagi sama-sama belakang gitu lah. Ya dia ketawa seperti itu loh. Ranahnya apa? Iya, ranahnya apa? Artinya kan pribadi seseorang. Dan lagi-lagi pribadi itu nggak bisa dinilai dengan mata telanjang yang pakai udeng-udeng, pakai peci atau siapapun itu yang seakan-akan benar-benar berilmu. Tapi karena ketika memang ilmunya itu hanya hafalan, ketika ilmunya itu bukanlah sebuah terapan yang jadi haliah, jadi tingkah laku, baca seperti itu pun nggak ngaruh. Tapi kalau hari-harinya udah dekat sama Gusti Allah, ibaratnya nggak usah dikasih bacaan apa-apa wis lah ya. Makanya kan pernah ada contoh orang yang kesurupan, terus dia udah ngamuk sampai yang kesurupan model nyantai, kemudian udah mentok lah orang ini, Ustaz ini nggak bisa, ini udah bisa. Terus datang seorang tua, orang tua dari sawah begitu kan. Nah apa je kuwi kesurupan ki? Wis mari dereng udah sembuh belum? Di bocah niku itu anaknya. Terus dia itu cuma ngambil daun dipecek-pecek begini, lepet begitu kan, ditaruh di jidat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Wis lu nggak geletak sembuh udah. Ya kan? Kita nggak pernah lihat orang itu sebenarnya kedekatannya kayak apa sama Gusti Allah Ta'ala. Ternyata kalau misalnya dilihat dari tracknya, pagi bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh zikiran misalnya ya secukupnya. Terus nanti ngasih makan ternak, dia sarapan sedikit ke sawah, beduk, ada Allahu Akbar mau beduk itu pulang sholat, mandi, istirahat sejenak, berangkat ke sawah lagi, sore pulang asar. Nah hari-harinya seperti itu, terus tidur, semua berserah. Yang penting saya itu keluar dengan niat saya nyari rezeki karena Allah Ta'ala buat nafkah. Perkara nanti tanamannya bagus atau enggak itu urusan Gusti. Saya udah mengecek. Tapi di hari-harinya itu enggak ada ngerasani wong, enggak ada ini, semua dijalanin. Jadi Quran itu dijalanin sama dia. Ketika kayak gitu ngelihat orang seperti itu enggak pakai bacaan macam-macam, karena semua otomatis itu ya. Otomatis kayak udah ijazah semua. Jadi adanya langsung ke pangeran itu langsung kayak ada sambungan. Aku dengan izinmu minta kesembuhan buat orang ini. Ya udah digituin. Ada juga yang pakai telotok, ketokin doang kayak gitu. Jadi ya memang hal-hal seperti ini sulit dicerna. Cuman memang kadang kalau mata telanjang ya orang syariat ya pasti akan ngelihatnya ya penampilan luar dengan iming-iming nanti bakalan begini-begini, terus caranya harus ada ritual diginikan, airlah dari mana, terus nanti misalnya orangnya sakitnya begini di daerah pesisir, obatnya harus di gunung, nanti nyari harus ada biaya segala macam. Bahkan penyakit itu apapun ya ada di sekeliling kita sendiri kan seperti itu. Nah itu contoh-contoh yang pernah saya lihat, saya alami seperti itu, Bang. Berarti emang nggak selalu istilahnya sampai dibacain sesuatu jadi panas, enggak ya. Berarti kan memang enggak begitu. Tergantung orangnya gitu ya. Siapa dia yang bacakan gitu. Iya, siapa dia yang membacakan, dia itu tingkat kedekatannya sama yang punya hidup, keyakinannya seperti apa, itu yang bakalan sangat berpengaruh. Jadi itu nggak bisa si A pasti bisa, si B pasti bisa, itu tergantung. Kadang juga kita alih-alih kita seolah-olah itu yang nyembuhin itu pakai ayat, ternyata dia itu ya memang caranya seperti itu, tapi dia bantuannya hal yang lain juga. Yang misalnya ini kecil dihajar sama yang gede, kodam dihajar kodam yang gede, ada yang seperti itu.
Makanya pas beberapa waktu yang lalu lah ada seorang yang pernah sama kami ya, terus alhamdulillah setelah dia puluhan tahun mengalami hal-hal seperti itu, terus nanti ini berangsur ya Pak, wong kayak penyakit itu ya datangnya pelan-pelan, ya sembuhnya pelan-pelan, nggak bisa instan. Hitung-hitung buat nyudah dosa. Terus kembalilah mereka beraktivitas di Jakarta, dagangan segala macam. Suatu ketika ketemulah seorang yang gampangannya dituakan lah, ada punya majelis, punya apa gitu kan. Kemudian ngomong, Bu, maaf jenengan itu ada yang ngikutin, pernah begini-begini, di dalamnya ada begini-begini. Karena kalau memang orang umum kan akan takjub dengan orang yang bisa ngomong seperti itu kan, kok bisa tahu, bisa ngeliat. Akhirnya mainlah ke rumah, alih-alih disembuhkan, memang 1-2 yang masih sisa itu dibuang, ditaruhin yang baru kayak gitu. Satu kali ditaruhin yang baru, akhirnya minta disembuhkan lagi sama orang itu. Gimana caranya? Keluarlah duit, kelontor, deglek. Ya, orang ini kok nggak nyaman yang disembuhin itu, yang saudara kami itu. Akhirnya nelpon lah ke sini ya kan, ke Tegal. Kemarin saya sebelumnya ketemu sama begini-begini, terus diceritain semuanya. Oh iya, secara gaib orang itu ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, hancurkan kayak gitu loh. Jadi nggak boleh untuk seperti itu. Mau nolong bukannya ditaruhin, itu mau buat pekerjaan ya kan, seperti itu Pak. Akhirnya jadi ATM terus. ATM berjalan. Makanya sangat hati-hati lah teman-teman. Wong saya orang Tegal ya. Saya orang Tegal, saya banyak di lingkungan warteg. Itu ada yang metode kerjanya seperti itu. Jadi dia itu warung bener jalan. Terus kenal misalnya seseorang yang mau niat jahat itu, dikirimilah sebuah makhluk begitu ya, yang gaib itu dikirim, das. Akhirnya masakannya kok basi, masakannya kok baru diangkat dari panci besar itu, kok langsung ada belatungnya, sayur-sayur juga basi, semuanya begini-begini, ada baunya, bau gak karuan. Orang-orang jadi nggak pada beli. 1, 2, 3 hari, malam ketiganya dimimpiin ketemu wali lah kamarnya, yang pakai itu udeng-udeng segala macam. Ngomongnya begini, nok melas temen konok, kasihan banget kamu bocah ayu. Wong lagi nggo makani anak bojo, lagi nggo sedang kamu itu nafkah untuk keluarga, kok dibeginikan. Kon pengen mari kamu itu mau ini sembuh digituin, mau bener nggih mbah tulung, mbah kiai sinten yang bisa menyembuhkan saya, tolongin saya. Nah niki mawon, nah kamu cari orang ini, alamatnya ini, kayak gambarnya des ya bangsa seperti itu mudah-mudah aja Bang, ini gambarnya, mukanya Bang Ogan misalnya, des siapa ya, akhirnya dicarilah di alamat tersebut. Mas kenal yang orangnya kacamataan, rambutnya ya orangnya kayak onco gitu misalnya ya kan. Terus nggih ada itu namanya Bang Ogan. Datanglah sore-sore ke sana. Orang sananya, mboten Bu, saya nggak bisa begitu. Tolong Mas, saya itu gambarannya jenengan. Ya ada seperti itu prakteknya. Terus insya Allah mangke kula tulungi. Sembuh Bang, ngelawan dia sendiri. Ya kan, yang narain dia sendiri, yang angkat dia sendiri. Wali-waliannya ya bangsa dia juga yang nyamar jadi begitu, dimasukin ke mimpinya itu ke mimpinya. Akhirnya ini sembuh ya, sembuh dapat upetilah dia. Di warteg yang lain berapa orang yang seperti itu. Nanti yang ini udah sembuh 40 hari ke depan harus ada gangguan lagi, akhirnya jadi ATM berjalan. Ada yang seperti itu. Dan tentu kita orang muslim ataupun di luar kita juga kan ada tata caranya, syaratnya di agama masing-masing ya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Makanya prasangka itu hindari, bukannya nanti jadi mempermudah supaya masalah ini cepat selesai, tapi justru memperkeruh. Prasangka, kebencian itu nutupin hati yang jelas. Itu sering terjadi kasus yang seperti itu. Ya, jadi
Ya, gampang susah sebenarnya. Yang pasti manusia tentu ada hati manusianya ya, walaupun sisi lainnya kan kita ada sisi gelapnya. Tapi yang namanya nurani mungkin lebih tepatnya dibilang, misalnya dekat sama orang pintar kayak apa, tapi di hati nggak nyaman, itu sebenarnya sebuah sinyal. Kapan waktunya kecurigaan atau sinyal itu bisa terbukti. Saya pernah ngalamin itu dari zaman dulu. Sebelum saya ketemu Bang Okan, cerita di Ngobor, terus ketemu teman-teman yang memang paham tentang dunia seperti itu, saya itu termasuk makanan empuk. Pernah beberapa kali ditipu, dipermainkan sama orang-orang seperti itu. Tapi percaya atau tidak, sejak awal pun saya udah punya sense seperti itu. Ini orang gak beres. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin hal seperti itu. Tapi saya kalau nggak ada pembuktian, saya terus kayak gitu loh. Jadi nggak mau jauhin tanpa sebab. Nanti kalau udah ada bukti, ceritanya kayak dikarungi ya, karena sebabnya gitu loh. Udah jelas lah seperti itu. Jadi kemana-mana tidak ya Bang. Jadi kemana-mana kita ngobrolnya. Lumayan juga sih Pak, pengetahuan kita lah. Jelas itu kembali lagi ke tadi ya, kalau kesimpulan saya begitu, dari apa yang saya pelajari, kita di Muslim juga ya, mereka itu bangsa yang memang dikaruniai umur panjang. Orang hidup misalnya nggak terlalu belajar pun, kalau umurnya panjangnya banyak dia tahunya. Apalagi emang tugasnya buat goda, otomatis pengalamannya itu luar biasa. Jadi sangat lumrah bila mereka itu paham tentang bacaan-bacaan seperti itu. Terus ketika ceritanya di Ruqyah dibacain kayak gitu, mereka apalan mereka begitu loh ya. Tapi kalau misalnya yang baca memang bersih, yang dekat sama Gusti Allah Ta'ala diijabah, kayaknya belum mangap aja udah kabur Bang. Baru bismillah apa itu udah kabur. Artinya pernah sesekali saya ngomong diri saya, ada orang mau kesurupan begitu, mencoba menyembuhkan 1, 2, 3 orang, yang tua yang ini. Ketika orang itu datang baru sampai pintu, dia posisinya merem lagi berontak kayak gini, langsung begini nuding, orang itu jangan masuk, digituin. Itu adalah anak muda, itu orang itu jangan masuk. Dia tahu ini berat yang bakalan masuk begitu. Padahal dia juga ngapa-ngapain, cuma di luar. Itu tahu. Jadi goib ya tahu yang nggak kelihatan. Cuman kita kan tahunya yang kelihatan. Seperti itu. Jadi kembali lagi, amalan ubudiyah ibadah harus diselaraskan sama hari-hari. Akhlaknya seperti apa itu. Kalau cuman hafalan siapa aja bisa, kosong nantinya juga nggak ada fungsi. Itu aja wis. Jadi orang baik aja lah. Intinya jadi orang baik. Kayak aku. Iya, kayak Bang Okan, baik dari pembicaraan, laku hari-harinya juga baik. Udah ya, selesai. Ya, seperti itu. Ya itu aja. Ya. Nggak terasa nih hampir 30 menit nih, tapi nggak apa-apa lah. Kan tadi itu bilang kurang lebih gitu kan. Ya. Okay. Ya itu saja nih, lebih ke ngobrol ya, maksudnya bercerita tentang ini itu ya. Semoga menghibur kita semua. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.